Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita jaga terus semangat kita. Hari ini anak-anak kelas 6 kita belajar tentang tema 2 subtema 1. Pembelajaran yang pertama ya, pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita tahu peristiwa ini terjadi tahun 1945, kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia kita tahu butuh perjuangan para pejuang untuk melakukan proklamasi. Jadi tidak tanpa pemberian, kita berjuang, kita merebut kemerdekaan ini dengan berbagai perjuangan. Kita lihat bagaimana ini dokumentasi dari proses peristiwa proklamasi. Jadi Insinyur Soekarno membacakan dari naiknya bendera merah putih. Dulu itu bukan suasana yang tenang hikmat, tapi suasana yang haru sekaligus mencekam karena Jepang masih berada di Indonesia. Sebelum terjadi peristiwa proklamasi ada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok sebuah daerah di Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu sebuah peristiwa di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda? Agar mereka mencoba mendesak agar Insinyur Soekarno tidak menunda-nunda proklamasi kemerdekaan. Golongan muda ini dimotori oleh Syahrir, Soekarni, dan Wikana. Mereka adalah golongan muda yang memimpin peristiwa Rengas Dengklok ini, diamankannya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Golongan muda mendesak ini, tujuan mereka kenapa golongan muda mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi mereka mendesak agar Insinyur Soekarno ya, tentu saja sebagai ketua PPKI sekaligus golongan tua. Jadi Insinyur Soekarno adalah ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, segera memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini mereka lakukan karena mereka sudah tahu dari radio, terutama Syahrir, bahwa Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah pada sekutu Amerika dan Inggris dan lain-lain. Hal ini kenapa Jepang bisa menyerah? Karena peristiwa bom atom di Hiroshima 6 Agustus dan di Nagasaki 9 Agustus. Nah, ini Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi ada terjadi momentum untuk melakukan proklamasi. Tapi tidak mudah karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, terutama tentang waktu proklamasi. Golongan tua ingin adanya rapat terlebih dahulu, terutama rapat PPKI, sedangkan golongan muda ingin segera sebelum Jepang kembali kuat atau berubah pikiran. Jadi sementara mereka lemah, kita buat proklamasi. Akhirnya ada seorang penengah yaitu Mr. Ahmad Sudarjo. Dia menengahi golongan muda, golongan tua. Akhirnya terjadi kesepakatan penyusunan teks proklamasi. Di mana dilakukan penyusunan? Tepatnya ada di rumah Laksamana Muda Maeda, seorang tentara angkatan laut Jepang. Beliau peduli dengan rakyat Indonesia, masih punya rasa baik hati ya, dan dekat dengan tokoh-tokoh Indonesia. Penyusun teks proklamasi ada 3, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sudarjo. Dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda malam hari sebelum tanggal 17, jadi malam sebelum proklamasi disusun. Kemudian setelah disusun, kemudian dirumuskan bagaimana teksnya, kemudian diketik oleh Sayuti Milik. Ya, Sayuti Milik adalah pengetik teks naskah proklamasi otentik asli.
Kemudian atas saran dari Soekarno, teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini usul dari Soekarno, karena tidak mungkin semua menandatangani, semua yang ikut dalam peristiwa Rengas Dengklok maupun penyusunan teks proklamasi menandatangani. Cukup Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Berikut adalah teks naskah proklamasi. Kita lihat ini sumber resmi dari Arsip Nasional. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah teks otentik asli, masih menggunakan ejaan lama. Ini masih menggunakan ejaan lama. Berikutnya peristiwa detik-detik proklamasi. Nah, yang pertama, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi proklamasi itu tepat tanggal 17 Agustus, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana? Di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah tempat pembacaan teks proklamasi. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita lihat dari dokumentasi ini, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi dan Dr. Andes Muhammad Hatta mendampingi samping beliau. Dua orang ini kemudian kita anugerahi sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Dan pengibaran saka merah putih. Pengibar bendera adalah dua orang anggota PETA, tentara PETA ini, Suhud dan Latif Hendraningrat. Dia seorang tentara PETA, pembela tanah air, bentukan Jepang, tapi dilatih oleh Jepang, tapi mempunyai untuk membela Indonesia. Mereka adalah tentara, Suhud dan Latif Hendraningrat. Kemudian saka merah putih ini yang dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dijahit oleh Ibu Fatmawati, ibu negara atau istri dari Insinyur Soekarno, yang kemudian menjadi ibu negara kita yang pertama. Kita masuk ke tokoh-tokoh dan peran. Sebelum kita masuk ke tokoh-tokoh dan peran peristiwa proklamasi, kita bahas dulu tentang apa arti penting dari proklamasi ini. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi Indonesia berjuang, puncaknya adalah proklamasi, perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemudian pengakuan dari dunia luar. Dengan adanya proklamasi, Indonesia akan diakui oleh negara yang lain, negara luar. Martabat bangsa naik. Bangsa Indonesia mempunyai martabatnya naik karena kita berjuang merebut kemerdekaan. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lahirnya NKRI. Dengan adanya proklamasi, lahirlah sebuah negara yang namanya NKRI. Proklamasi sebagai tonggak sejarah nasional negara Indonesia. Tonggak sejarah negara Indonesia. Sebagai tonggak, ibaratnya itu sebagai sokok guru atau tiang utama dari sejarah negara Indonesia. Kemudian kita masuk ke tokoh-tokoh dan peran dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kita lihat, ini ada foto dari Insinyur Soekarno. Apa peran dari Insinyur Soekarno? Yang pertama, menyusun naskah teks proklamasi bersama Ahmad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, sebagai proklamator atau membaca teks proklamasi. Ini adalah
peran dari Insinyur Soekarno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Berikutnya adalah foto dari, kita tahu dia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa peran dari Muhammad Hatta? Yang pertama tentu saja penyusun teks naskah proklamasi bersama Soekarno dan Mr. Ahmad Subarjo, kemudian menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga adalah sebagai proklamator juga, dia mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Kemudian ini foto dari Mr. Ahmad Subarjo. Apa peran dari Mr. Ahmad Subarjo? Menyusun teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu beliau juga berperan untuk menjadi penengah dari golongan muda dan golongan tua saat terjadi beda pendapat tentang pelaksanaan proklamasi. Nah, ini adalah foto dari Angkatan Laut Jepang. Ya, tentu saja ini adalah Laksamana Muda Maeda. Perannya, beliau mempersilahkan rumahnya dijadikan tempat perumusan dan penyusunan teks proklamasi walaupun beliau adalah orang Jepang. Kita patut berterima kasih pada Laksamana Muda Maeda. Selanjutnya adalah Sayuti Melik. Nah, ini Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik naskah teks proklamasi. Berikutnya, nah, ini adalah Soekarni. Perannya apa? Tokoh golongan muda yang mengamankan Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, dia adalah tokohnya, salah satu tokoh golongan muda. Kemudian yang kedua, mengusulkan agar naskah proklamasi cukup ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang mengusulkan penandatanganan itu hanya Soekarno-Hatta, itu adalah Soekarni atas usul beliau. Berikutnya adalah Syahrir. Peran dari Syahrir adalah tokoh golongan muda yang mengamankan Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dia salah satu tokoh golongan muda yang mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian dia juga adalah orang yang mendengarkan radio dan mendengarkan berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu tanggal 14 Agustus. Selanjutnya ini adalah Ibu Fatmawati. Kita lihat, beliau adalah penjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi dibacakan, pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, cukup penjelasannya. Kita sekarang evaluasi sekaligus kita merangkum apa yang telah kita pelajari hari ini tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita buat peta pikiran. Seperti bagan berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu intinya, temanya atau judulnya. Kemudian di situ ada apa itu proklamasi kemerdekaan. Jelaskan di situ, kalian tulis. Kemudian mengapa kita perlu melakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, tadi ada arti penting seperti bocah, itu kalian tulis di situ. Kemudian siapa saja tokoh yang terlibat, tulis di situ apa perannya. Kemudian di mana tempat proklamasi itu. Kemudian kapan waktu. Kapan kan waktu proklamasi, kemudian bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa mengisi bagian tersebut, peta pikiran tersebut dengan kreasi kalian masing-masing. Tapi apa, mengapa, siapa, 5W1H diisi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, jangan kendur walaupun kita belajar dari rumah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah.